Oke, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Kembali lagi di pelajaran bahasa Jepang kali ini dengan materi baru berjudul Nande gakko e ikimasu ka? Nande gakko e ikimasu ka? Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita simak dulu petunjuk dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Petunjuknya seperti biasa, jangan lupa berdoa, kemudian pastikan sudah mengisi daftar hadir, baca, dengarkan, dan pahami materi kali ini, bertanya kalau ada yang nggak ngerti, kerjakan tugas sesuai petunjuk, kalau ada teman kamu yang kurang ngerti sama materi dan tugasnya, silahkan bantu untuk dijelaskan ya. Kemudian jagalah selalu adab dan sopan santun. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyebutkan jangka waktu dan alat transportasi yang kita gunakan kalau kita pergi, datang, pulang ke suatu tempat. Jadi dengan kata lain saat kita berpergian atau menuju ke suatu tempat kayak gitu. Kalau tujuan pembelajaran kita kali ini seperti itu, maka kosakata yang kita pelajarin adalah nggak jauh-jauh dari macam-macam kendaraan, waktu, tujuan, asal kayak gitu ya. Nah, kosakata yang pertama adalah kosakata yang merujuk ke kendaraan yang biasa kita pakai untuk berpergian. Kayak gitu. Yang pertama ada bis dan motor. Bis dan motor. Bis kita sebut dengan basu. Basu. Motor kita sebut dengan baiku. Baiku. Kemudian ada sepeda, mobil, dan jalan kaki. Sepeda kita bisa sebut dengan jitensha. Jitensha. Mobil kita sebut dengan kuruma. Kuruma. Terus jalan kaki apa sensei? Aruite. Aruite. Kemudian ada kosakata yang digunakan untuk melengkapi kalimat-kalimat yang mendukung materi kita kali ini. Yang pertama ada nande. Nande itu kata pertama yang digunakan kalau kita mau nanya dengan apa atau naik apa. Basically, nande ini punya banyak arti, punya banyak kegunaan. Tapi dalam konteks materi kita kali ini, nande itu artinya adalah dengan apa atau naik apa kayak gitu. Terus donogurai. Donogurai artinya sekitar atau kira-kira. Jadi digunakan untuk mengira-ngira waktu yang dibutuhkan dalam suatu perjalanan kayak gitu. Jadi waktunya itu nggak pas sejam atau 2 jam kayak gitu. Jadi kita kira-kira aja kayak gitu. Yang selanjutnya ada kosakata yang merujuk ke perjalanan. Kalau dalam bahasa Indonesia, berpergian itu kan banyak ya kata-kata yang terkait. Contohnya gini, pergi, datang, pulang, itu kan semuanya itu kata-kata yang merujuk ke perjalanan. Kata-kata yang merujuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain kayak gitu kan. Nah, dalam bahasa Jepang secara umum ada tiga kata kerja yang merujuk ke perjalanan. Yang pertama ada kimas. Kimas, ingat. Kata yang belakangnya mas itu berarti kata kerja. Kimas. Kimas artinya datang. Datang. Datang ke rumah sakit, datang ke sekolah, datang ke bank kayak gitu. Kemudian ada ikimas. Ikimas artinya pergi. Kalau dalam bahasa Indonesia konteksnya sama ya, kayak nggak ada bedanya gitu. Datang ke sekolah, pergi ke sekolah kan sama aja gitu. Cuman ya bedanya pengucapannya datang dan pergi, sama kayak bahasa Jepang. Kimas itu datang, datang ke sekolah. Ikimas artinya pergi, pergi ke sekolah, pergi ke masjid kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada kaerimas. Kaerimas artinya pulang. Udah jelas ya, pulang berarti ke rumah. Dari manapun kalau kamu menuju rumah itu berarti pulang. Menggunakan kaerimas, pulang kayak gitu.
Nah, sekarang kita masuk ke kosakata yang merujuk waktu, rentang waktu yang digunakan dalam perjalanan itu. Seumpamanya dari rumah ke sekolah 5 menit, 10 menit, 20 menit, sejam, 2 jam, kayak gitu. Nah, untuk merujuk waktu yang dimaksud, kita menggunakan kata-kata yang ada di dalam kolom. Yang pertama ada gofung. Gofung artinya 5 menit. Jupung 10 menit. Jugofung 15 menit. Nijupung 20 menit. Nijugofung 25 menit. Sanjupung 30 menit. Dan ichijikang 1 jam. Kalau diperhatikan persamaannya apa? Persamaannya adalah angka-angka yang di belakangnya itu dikasih fung atau pung, kayak gitu. Bedanya gimana? Cara membedakan penggunaannya. Kalau di belakangnya itu angka yang belakangnya 0, ju, itu pasti double p. Jadi bukan fung, tapi pung. Jupung, gitu. Kalau belakangnya selain angka 0, kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, itu pakai fung. Fung. Kayak gitu. Ada pengecualiannya, tapi nanti kita belajarnya di pertanyaan aja, kayak gitu. Sekarang ini yang umumnya aja. Oke ya. Yang lain itu selain fung ada jikang, yang artinya 1 jam. Ichi jikang. Dia udah bukan menit lagi, tapi jam. Pakainya jikang. Angka ditambah jikang artinya jam. Ichi jikang 1 jam. Ni jikang 2 jam. San jikang 3 jam, kayak gitu. Pola kalimat, kita masuk ke pola kalimat pertama. Pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan dan bertanya kepada orang, lo kalau ke sekolah naik apa, kemana naik apa. Jadi nanyain orang kalau dia pergi itu, kalau dia kemana naik apa, kayak gitu. Sama kita menjelaskan ke orang kalau kita menuju ke sesuatu tempat itu naik apa, kayak gitu. Nah, ini rumusnya silahkan disama-samain aja, disama-samain sendiri, dicocok-cocokin warnanya. Itu udah saya sesuaikan. Kita masuk ke contoh kalimat pertama. Ada basu de gakko e ikimasu. Basu de gakko e ikimasu. Artinya, naik bis ke sekolah. Pergi naik bis ke sekolah. Basu itu bis, gakko itu sekolah, ikimasu itu pergi, berarti pergi ke sekolah naik bis, kayak gitu. Nah, sekarang tanya jawabnya ada questionnya ada nande gakko e ikimasu ka? Nande gakko e ikimasu ka? Ingat, nande tadi digunakan untuk menanyakan dia naik apa, menggunakan apa, kayak gitu. Gakko itu sekolah. Ikimasu ka? Ikimasu tadi apa? Pergi ya. Terus di belakangnya ada kata ka. Ada imbuhan ka. Berarti dia kata tanya. Nande gakko ikimasu ka? Kamu pergi ke sekolah naik apa? Kamu pergi ke sekolah naik apa? Nande gakko ikimasu ka? Kemudian dijawab aruite kimasu. Aruite kimasu. Aruite tadi apa? Berjalan. Kalau kita pakai aruite, kita udah nggak perlu pakai de. Kita nggak perlu pakai de, kayak gitu. Pola kalimat kedua adalah berfungsi menanyakan rentang waktu yang kita perlukan untuk menuju ke suatu tempat. Dari tempat A ke tempat B itu berapa lama waktunya, kayak gitu. Rumusnya bisa dibaca sendiri. Aduh, keluar garis lagi, kayak gitu ya. Bisa dibaca, kalimat pertama itu ada uchi kara gakko made basu de 15 分ぐらいです. Itu adalah kalimat pernyataan. Kita ngasih tahu orang. Uchi itu rumah. Gakko itu sekolah. Basu itu bis. 15 分itu 15 menit. Berarti uchi kara gakko made basu de 15 分ぐらいです. Dari rumah ke sekolah kira-kira 15 menit. Kita masuk ke Q&A-nya, question-nya. Ini untuk nanya ke orang, lo dari rumah ke sekolah berapa menit? Lo dari rumah sakit ke bank
berapa menit kayak gitu, berapa jam, berapa lama kayak gitu. Uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Uchi itu rumah, gakko itu sekolah. Ditambah uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Dari rumah ke sekolah kira-kira berapa lama? Kira-kira berapa lama? Sekitar berapa lama? Kayak gitu. Dijawab basu de 30 gurai desu. Basu de 30 gurai desu. Basu itu bis. 30 itu 30 menit. Berarti kalau kamu kira-kira nggak ngerti nih artinya apa? Di apa ya? Dikira-kira aja. Kok ada kata basu itu bis sama sanjupung. Berarti naik bis sekitar 30 menit. Basu de 30 gurai desu. Naik bis sekitar 30 menit. Kayak gitu. Kesimpulannya, partikel bisa dibaca sendiri ya. Kayak gitu. Kira-kira sama kayak yang saya jelasin tadi. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di forum Google Classroom. Tugasnya catat materi ini sejelas dan sedetail mungkin. Jadi bukan dari slide terus disalin ke buku aja. Itu enggak, kan banyak yang saya omongin yang tidak saya tuliskan di slide ya. Itu silahkan dibikin catatan yang kalian mudah untuk belajar gitu. Biar kalian gampang belajarnya, silahkan dibikin catatannya sedetail dan sejelas mungkin. Kemudian buatlah masing-masing 5 kalimat dari pola kalimat 1 dan 2. Pola kalimat 1 dan 2 kan ada 2 macam ya. Kalimat pernyataan dan kalimat Q&A. Itu terserah kalian mau bikin yang mungkin kalimat pernyataannya 2 buah, terus Q&A-nya 3 buah, kayak gitu. Jadi pokoknya total itu 10 kalimat. Yang penting ada semua. Kalimat pernyataan dan kalimat tanya jawab itu ada semua. Kayak gitu. Total 10 kalimat. Q&A itu dihitung 1 kalimat. Oke? Terus foto dan dengan jelas. Terus submit ke Google Classroom. Oke, jangan di Japri. Terus tanyakan segala pertanyaan itu di forum Google Classroom. Kayak gitu, oke? Terus yang belum mengumpulkan tugas minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya silahkan dikumpulkan. Karena itu nilainya besar. Jadi jangan lupa dikumpulin. Jangan di-read doang, oke? Oke, sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di forum Google Classroom. Arigatou gozaimasu. Mata raishu. Assalamualaikum.